معذرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الحبيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وآتوا رحيمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاني الدين. ربهم لنا بباب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahadana bi'ainihi ka ummatin wahidatin min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi balagha risalatahu wa adal amanatu wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghantarkan kita pada hari yang penuh keagungan. Inilah Yaumun Nahr, hari raya kurban. Inilah hari saat kaum muslimin diperintahkan untuk menunaikan sholat Idul Adha, menggemakan kalimat takbir dan melaksanakan ibadah kurban. Karena itu berbahagialah, sungguh inilah hari yang penuh kemuliaan dari Allah pencipta alam. Inilah salah satu dari 2 hari terbaik untuk semua insan yang beriman. Inilah hari yang agung, keagungan hari raya kurban disabdakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
a'dhamul ayyami indallahi yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui hari ini lebih dari 3 juta kaum muslimin dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini merupakan tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa menunaikan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Tentu untuk melaksanakan ibadah haji ini, lisan para jamaah selalu basah dengan talbiyah, dengan kalimat tahmid, dengan kalimat takbir, dan juga lantunan doa, dan juga kalimat labbaik Allahumma labbaik. Adapun jiwa dan raga mereka tunduk pada Rabb Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Sudah seharusnya kaum muslimin bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha sebagaimana bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana kalimat takbir, tahlil, dan takbir berkumandang tiada henti. Semesta berguncang karena gema talbiyah di segenap penjuru bumi. Demikianlah seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin serta generasi terbaik umat ini. Alangkah indahnya jika persatuan umat ini kembali terwujud hari ini. Mereka bersatu tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, bahasa, kelompok, dan batas-batas negeri. Dengan begitu akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang sejati dan persatuan umat Islam yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali perayaan hari raya kurban, kita selalu diingatkan dengan keteladanan Khalilullah, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tentu karena begitu besarnya keteladanan mereka sehingga Allah pun memuji mereka. Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan keluarganya adalah teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi siapa? Orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari akhir. Siapa saja yang berpaling, sungguh Allah tiada dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nabi Ibrahim adalah sosok hamba Allah yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia menegakkan kalimat tauhid secara nyata. Ia menentang keyakinan dan pemahaman batil kaumnya. Hal itu ia sampaikan secara terbuka. Ia tidak pernah menutup-nutupi kebenaran yang memang seharusnya ia nyatakan. Allah berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha 'akifun." Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian kelilingi dengan penuh penghormatan? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Ibrahim berkata, sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim sanggup berhadapan dengan pemimpin yang kufur dan zalim pada waktu itu, yang menyampaikan dakwah tauhid ini secara terbuka dan terang-terangan, padahal resiko yang ia hadapi amat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya yang beriman dan senantiasa bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim juga memberikan keteladanan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Ketika Allah memerintahkan dirinya untuk meninggalkan anak dan istrinya di negeri yang kering dan tandus, maka perintah itu ia laksanakan tanpa kebimbangan. Pada saat itu istrinya Sayyidah Hajar bertanya tentang tindakan suaminya. Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada berpenghuni dan tanpa apapun? Ia mengulangi pertanyaannya berkali-kali, namun Ibrahim tidak menoleh kepada istrinya. Akhirnya Sayyidah Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim
baru menjawab, iya. Mendengar jawaban itu, Sayyidah Hajar berkata, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa sambil mengangkat tangannya, Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus dekat rumahmu yang suci. Wahai Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat. Karena itu jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puncak ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkan penyembelihan putra tercinta Ismail alaihissalam. Namun dengan keyakinan dan keikhlasan, Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah tersebut tanpa sedikit pun kebimbangan. Karena itu Allah pun membalas pengorbanan mereka dengan penuh penghargaan. Demikian sebagaimana firman-Nya, "Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Mudah-mudahan ibadah kurban kita senantiasa dilandasi oleh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah tanpa sedikit pun riya di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana keteladanan Nabi Ibrahim, maka setiap muslim yang mengharapkan ridha Allah seharusnya mengerahkan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan seluruh perintah Allah, tak akan memisahkan satu hukum Allah dengan satu hukum lainnya, tak akan pula meninggalkan satu hukum Allah di atas hukum yang lainnya. Sebabnya kita perlu mengingat firman Allah, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksaan yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian berbuat. Karena itu, apa alasan yang akan disampaikan di akhirat kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim membatasi ketaatan hanya pada ibadah atau aspek akhlak saja, atau hanya dalam urusan muamalah? Pada yang sama, ia tidak mau taat kepada hukum-hukum yang lain. Ia menolak hukum Allah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, hukum pemerintahan dan sebagainya. Mengapa kaum muslim begitu sempurna melaksanakan hukum pengurusan jenazah misalnya, tetapi berani mengabaikan aturan Islam dalam kehidupan? Seolah-olah aturan agama ini ditujukan hanya untuk mengurusi orang mati saja. Padahal Islam ini adalah membawa rahmat seluruh alam bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketaatan kita kepada Allah tak akan sempurna tanpa perjuangan menegakkan hukum Allah dan agamanya. Demikian sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ia tak pernah berhenti berjuang menegakkan kalimat Allah, sekalipun harus mendapatkan penentangan dan sebagainya. Ia pun dengan tegas menyampaikan dakwah dan kebenaran yang dia emban secara terbuka bagi kaumnya, termasuk kepada para pemimpin-pemimpinnya. Ketaatan kepada Allah jelas membutuhkan pengorbanan semata-mata demi kemuliaan Islam. Demikianlah seperti Nabi Ibrahim yang rela berpisah dengan keluarganya, bahkan ia rela mengorbankan putranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah juga mencatat bagaimana para sahabat pun berlomba-lomba berkorban dalam perjuangan menegakkan Islam. Mereka berkorban dengan harta,
jiwa dan raga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerelaan. Sungguh mereka telah berjual beli dengan Allah dengan penuh kesungguhan. Demikianlah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sungguh Allah telah membeli diri kaum mukmin, diri dan harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Demikian tingginya semangat perjuangan dan pengorbanan kaum muslim pada masa Nabi, sampai diuraikan pada perang Tabuk para sahabat Rasulullah yang wafat menangis bercucuran air mata karena tidak bisa ikut serta dalam peperangan karena hadiah dan harta sebagai perbekalan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkorban, kalaupun tidak bisa tahun ini, di tahun-tahun berikutnya. Karena itulah bentuk persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya itu, di momen Idul Adha ini kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara muslim yang lain, baik yang ada di negeri ini yang masih dalam keadaan fakir miskin dan juga kaum yang terpinggirkan, atau saudara muslim kita yang lain di belahan bumi yang lain sebagaimana terjadi di Gaza. Mereka diblokade dan juga mengalami kelaparan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sungguh ketika kita berada di negeri ini, kita patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa masih berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan tenang dan juga dengan penuh keramahan. Dan juga kita pada kali ini bisa berkorban, kemudian daging-daging itu kita bagi-bagikan kepada saudara muslim yang lain. Dan ini adalah sebagai bentuk hadiah terbaik yang merupakan memiliki nilai gizi yang luar biasa. Karena itu pada momen Idul Adha ini kami mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersatu padu dalam ikatan akidah Islam, dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, karena kita ini harus bersatu. Apalagi kitab kita sama, yakni Al-Quran, kiblat kita sama, yakni Ka'bah di Baitullah, dan Nabi kita juga sama, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Tuhan kita pun sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semua ini sebagai wujud dari pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah dan juga persatuan. Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Karena itu jamaah sekalian, mari pada momen Idul Adha ini selain ketaatan, pengorbanan, mari kita juga bersatu dalam ikatan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda wa sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'aza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi qarama hadhil ummati bi syari'atihi al-kamilati wa khassa biha bi nubuwwatin nabiyil karimah
وعزها بالخلافة الراشدة على منهاج الإخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله برسالته القدسية وأحكامه الشريعة لمعالجة كل مشكلة من الحياة. فيا أيها المؤمنون tamassaku bil islami fi kulli hinin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslim, juga untuk menjalankan ketaatan secara kafah dengan mengamalkan dan menerangkan semua syariatnya. Dan mudah-mudahan bagi siapapun yang pada hari ini berkurban, Allah terima kurban kita, Allah ijabah doa-doa kita. Dan bagi siapapun yang pada tahun ini belum berkesempatan berkurban, mudah-mudahan Allah nilai pahala niatan kita terlebih dahulu, lalu tahun berikutnya kita menunaikan berkurban itu. Dan tentu ini berupa kesungguhan dan juga ketaatan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati wa rasulihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab ihzimil yahuda wa awanahum wa salibiyun ansarahum wa sumalin wa akhwanuhum wa ashtarakiina wa syri'ina wa asya'ahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka al-khilafa ar-rasyida ala minhajin nubuwah wa yusbil al-islam wa ahla wa tudil kufra wa ahla wa ja'alna minal 'amilina al-mukhlisina bi hamadiya bi idnika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'atana innaka 'alis sami'il 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selamat merayakan Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.